Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai teori mendengarkan nada. Yang pertama, sebelum masuk ke teorinya, akan menjelaskan mengenai apa itu nada. Nada merupakan prima bunyi mulai dari tingkat rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Di sini saat frekuensi itu meningkat, otomatis nada juga ikut meningkat. Lalu kita ketahui pada orang dewasa muda mendengarkan frekuensi itu dari 20 Hz dan 20.000 Hz dengan GND kurang dari 1 Hz pada 100 Hz dan meningkat menjadi 100 Hz pada 10.000 Hz. Jika kita mendengarkan 2 atau lebih frekuensi dibunyikan bersamaan nih, maka kita dapat mendengarkan nada suara yang berkaitan dengan masing-masing frekuensi. Jadi kalau misalnya suatu benda 2 atau lebih dibunyikan, itu tuh kita tuh bisa mendengarkan frekuensi dari masing-masing. Misalnya yang satu tuh bunyi benda kulkas bergetar, terus yang kedua suara-suara yang lainnya tuh kita tuh bisa ngebedain gitu. Beda lagi jika frekuensi berdekatan, maka sensasi masih lebih kompleks, jadi lebih rumit buat diinterpretasikan itu tuh apa gitu. Sekarang kita masuk ke dalam teori persepsi nada. Ada 2 teori yang berbeda telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana telinga menyandikan frekuensi menjadi nada. Teori yang pertama oleh Lord Rutherford, dokter Inggris, tahun 1886, menyatakan bahwa yang pertama, gelombang suara menyebabkan seluruh membran basilaris bergetar dengan kecepatan getaran sesuai dengan frekuensi suara tersebut. Lalu yang kedua, kecepatan getaran membran menentukan kecepatan impuls serabut saraf di saraf auditorius. Contoh, jika nada 1000 Hz menuju ke dalam membran basilaris bergetar 1000 kali juga sama dengan yang nada diberikan pada awal. Terus menyebabkan saraf di auditorius 1000 impuls, menyebabkan 1000 impuls per detik, sama lagi kan kayak yang tadi nada masuk terus ke membran basilaris itu sama 1000 kali. Lalu otak menginterpretasikan hal ini sebagai nada, jadi itulah yang disebut dengan nada. Teori ini menyatakan mendengarkan nada tergantung pada bagaimana suara bervariasi. Bagaimana suara bervariasi menurut waktu. Teori itu disebut teori temporal atau teori frekuensi. Lalu ada pendapat bagaimana jika mendengarkan nada suara dengan frekuensi yang lebih dari 1000 Hz. Bagaimana itu, dan dijawab oleh Weber. Frekuensi lebih dari 1000 itu dapat disandikan oleh kelompok serabut saraf yang berbeda. Jadi yang setiap grup itu memicu pada kecepatan yang sedikit berbeda. Jadi frekuensi suara yang lebih dari 1000 Hz itu kita dapat menangkap juga gitu. Cuman disandikan sama yang diserabut saraf yang lain gitu. Jadi bukan di yang misalnya tadi dengar suara pecahan gelas, nah itu tuh tempatnya tuh berbeda, masuknya tuh bukan ke yang tempat tadi gelas itu pecah, tapi di yang kosong, di yang lain gitu disandikan. Lalu kemampuan serabut saraf untuk mengikuti bentuk gelombang menjadi hilang pada sekitar 4000 Hz. Namun kita dapat mendengar frekuensi yang lebih tinggi. Jadi kita tuh dapat mendengar suara dengan frekuensi tadi yang rendah tuh 20 Hz sampai 4000 Hz, bisa lebih, cuman tadi lagi
disandikan lagi sama serabut saraf yang lain. Tadi teori yang pertama. Yang kedua itu tahun 1683 oleh Joseph Wicard de Fermi. Frekuensi disandikan menjadi nada secara mekanis, yaitu melalui resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu suatu peristiwa yang menyebabkan benda itu bergetar dan melalui benda lainnya, tetapi dengan frekuensi yang sama. Contoh kita ambil itu suara gitar, pokoknya yang kedawai aja, gitar, piano, atau suara kereta api. Suara kereta api itu dari jauh sampai keretanya menghilang di panca indera kita, itu tuh suara kereta yang dihasilkan tuh bergetar. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Jika frekuensi tersebut dipresentasikan ke telinga, bagian yang bersesuaian yang akan bergetar menuju membran, yaitu membran basilaris. Lalu tahun 1800-an Herman van Helmholtz mengembangkan hipotesis resonansi menjadi teori tempat. Jadi teori resonansi itu tergantung di mana kita diam atau di mana kita mendengarkan suara bunyi tersebut, dan setiap tempat itu spesifik di sepanjang membran basilaris akan menghasilkan sensasi nada khusus. Tempat di membran sel yang bergetar paling kuat menentukan serabut saraf mana yang beraktivasi, dan hal itu tuh menentukan nada yang kita dengar. Frekuensi tinggi menyebabkan getaran pada ujung terjauh membran basilaris. Saat frekuensi meningkat, pola getaran bergerak menuju foramen ovale. Kita dapat membedakan frekuensi sampai senada 20 Hz yang tadi dibahas yang di pertama. Lalu nada itu bergantung pada tempat, pola temporal dengan teori temporal menjelaskan persepsi pada frekuensi yang rendah. Teori tempat tuh menjelaskan pada frekuensi tinggi, kemungkinan frekuensi antara 1000 dan 5000 ditangani oleh keduanya. Jadi teori yang tadi tuh pola temporal dan teori temporal itu tuh menjelaskan saat di bunyi itu 20, frekuensinya tuh 20 Hz, dan sedangkan yang tadi itu yang tempat, yang menentukan tempat itu tuh yang paling tinggi, yaitu di 2000 Hz. Saat di 1000 dan 5000 kita bisa mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi itu ditangani sama keduanya. Itu jadi saling bekerja sama. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu pada makhluk atau di diri makhluk kita tuh dengan luar biasa, sampai ada teori-teori tentang manusia gitu, mulai dari pendengaran, nanti ada pengecapan atau penglihatan itu. Jadi kita perlu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya diskusikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya ucapkan atau teori yang saya berikan itu tidak sesuai atau ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.